Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yaitu kitab fikih pada bagian bab makanan. Apa itu yang dimaksud dengan makanan? Makanan berasal dari bahasa Arab at-ta'am, yaitu sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang diminum oleh manusia berupa makanan pokok atau yang lain sebagainya. Hukum dasar makanan terdapat pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada dasarnya hukum makanan itu terbagi kepada dua hukum. Yang pertama ada makanan yang halal, dan yang kedua ada makanan yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selanjutnya masuk kita kepada adab-adab makan. Ada beberapa adab makan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama membaca tasmiyah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di awal makanan. Yang kedua memakan dengan tangan kanan. Yang ketiga memakan atau mengambil makanan yang paling dekat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, "Fara'aitu ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba min hawalayil qus'ah." Aku melihat beliau, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memunguti labu dari sisi-sisi nampan atau dari sisi-sisi yang terdekat. Yang keempat yaitu membaca hamdalah atau alhamdulillah di akhir kita makan atau setelah kita makan. Yang kelima memakan dengan menggelar tikar, sebagaimana hadis Anas bin Malik yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas meja makan dan tidak pula mangkok kecil, dan beliau tidak dibuatkan roti yang lembut. Perawi berkata, maka aku bertanya kepada Qatadah, lalu di atas apa mereka bisa makan? Dia menjawab, di atas tikar-tikar kulit ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dengan meja makan, tidak makan dengan mangkok, tetapi beliau makan di atas tikar-tikar yang telah dibentangkan. Yang keenam yaitu makruh makan dengan bersandar, atau makruh berarti lebih baik ditinggalkan kita makan dengan bersandar. Yang ketujuh, tidak mencela makanan yang dia tidak diinginkan memakannya, sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa illa tarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan bila beliau berselera padanya, maka beliau memakannya, dan bila tidak berselera maka beliau meninggalkannya dan tidak
mencela-cela makanan. Yang ke-8 yaitu makan dengan memulai dari pinggir nampan dan makruh memulai dari tengahnya. Yang ke-9, memakan dengan menggunakan 3 jari dan menjilatnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathati asabi' wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari dan beliau tidak mengusap tangannya sehingga ia menjilatinya. Jadi disunahkan kepada kita setelah kita makan menjilat 3 jari dengan lidah. Yang ke-10, makan makanan yang terjatuh atau tercecer saat makan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatan luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wa la yad'ha lisyaitan." Bila suapan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaknya membersihkan kotoran darinya dan hendaklah dia memakannya kembali, serta jangan membiarkan makanan itu untuk setan. Yang terakhir yaitu mengusap nampan yang ia gunakan untuk makan dan menjilatinya. Berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu anhu, "Wa amarna ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasdutal qas'ah." Dan beliau memerintahkan kami, dia memaksudkannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kami mengusap nampan. Kata naslutu bermakna mengusap dan memunguti makanan yang tersisa pada nampan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan dengan apa yang Anda sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.